Program pengampunan pajak telah usai, tapi kerja berat justru baru dimulai. Tidak ada masa bulan madu, tim pemburu pajak negara. Benarkah ada sejumlah pembatalan dana repatriasi kembali masuk ke dalam negeri? Lalu akan dikelola seperti apa ratusan triliun rupiah perolehan dana repatriasi diperbankan? Setelah teks amnesti, apalagi? Kami akan bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Justinus Prastowo. Mas Justinus, halo, selamat sore. Sudah lama kita bertemu. Iya. Setelah awal, kemudian undang-undang disahkan, teks amnesti kemudian diluncurkan. Anda salah satu juga yang saya dengar sangat concern untuk teks amnesti. Di awal juga begitu. Evaluasi Anda, Mas Justinus. Ya, memang 9 bulan yang sangat dinamis, banyak sekali hal baru terjadi, ada yang juga tidak terrealisir. Saya melihat kalau dengan segala keterbatasan yang ada, saya kasih skor 0 sampai 10, 7,5 lah ya. 7,5 itu Masih berarti cukup bagus. Ya B, masih B. Oke, kenapa? Ya, karena begini. Pertama, program ini diundangkan langsung diimplementasikan tanpa sosialisasi. Yang kedua, aturan pelaksanaan dulu juga dibuat agak terlambat dalam waktu berjalan. Ada pergantian, perubahan, aparat pajak juga waktu di lapangan tidak bisa langsung mengimplementasikan, masih ada perbedaan tafsir, ada penolakan dari sebagian masyarakat karena kesalahan komunikasi politik, lalu ada uji materi di Mahkamah Konstitusi, termasuk ya perlawanan Singapura misalnya. Nah ternyata dalam perkembangan hal seperti ini, ada yang bisa diselesaikan, ada yang terlambat dan gagal direspon. Nah melihat itu saya kira dengan 4 indikator deklarasi, uang tebusan, repatriasi dan partisipasi, overall saya bisa mengatakan ini cukup berhasil. Baik, saya tertarik dengan pernyataan Anda mengenai aturan pelaksanaan. Ya. Di mana yang terlambat, di mana yang gagal? Iya, waktu itu PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 118, itu kan dikeluarkan juga setelah beberapa minggu pelaksanaan amnesti. Lalu direvisi karena beberapa hal tidak sesuai. Aturan tentang repatriasi bahkan keluar hampir 1,5 bulan setelah amnesti, dan itu pun juga sempat diubah karena ada berbagai macam restriksi yang menurut wajib pajak itu tidak menarik. Sampai akhirnya di beberapa waktu berikutnya, periode kedua terutama, setelah tidak ada repatriasi dan sebagainya, pemerintah tidak membuat kebijakan baru sebagai respon atau evaluasi atas periode pertama. Misalnya waktu itu kan uang tebusan cukup tinggi, partisipan juga lumayan banyak, tapi repatriasi belum maksimal. Jelas Singapura memberikan insentif kepada dengan memberi rate lebih tinggi. Kenapa tidak kita respon dengan kebijakan non tarif? Karena tidak mungkin mengubah undang-undang. Kita buat kebijakan yang lebih friendly dan lebih menarik dibandingkan tawaran Singapura. Itu tidak dijalankan. Lalu ada dinamika politik. Dan Anda sudah pernah mengkomunikasikan hal tersebut? Sudah, dan kami juga sering menyampaikan ini masukan secara formal maupun informal. Mengapa pemerintah tidak memilih itu sebagai salah satu opsi yang mungkin bisa coba diimplementasikan? Iya, ada 2 hal. Atau 3 hal barangkali menurut saya. Problem kita itu kan, kayak saya istilahkan KIS. Koordinasi, integrasi, sinergi. 3 hal ini yang hampir tidak tampak. Presiden sudah sedemikian support sampai harus berkampanye. Sosialisasi di mana-mana ya. Sosialisasi, tetapi spirit itu tidak turun menjadi spirit lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga tidak ada support yang memadai, misalnya Pemda. Sampai detik terakhir, hampir tidak terdengar support Pemda mendorong UKM untuk ikut amnesti misalnya. Atau OJK Bank Indonesia, BUMN, mempackage satu produk investasi yang bisa menjadi tujuan repatriasi misalnya. Tidak terjadi sampai instrumen itu tidak terjadi. Seperti ini lalu menjadikan kesulitan bagi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk bergerak karena itu sudah beyond their authority yang seperti itu. Baik, Mas Justinus, untuk bergabung bersama kita saat ini kita tersambung via telepon dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak. Sudah ada Bapak Hestu Yoga Saksama. Pak Hestu, halo, selamat sore Pak.
Selamat sore Mbak Era. Iya, Pak Hestu, sebelumnya kita mengucapkan selamat untuk program tax amnesty-nya dapat nilai 7,5 dari Pak Justinus di Studio B, Pak. Oke lah, Pak. Terima kasih Mas Justinus Proto. Ya, Makasih, terima Pak Istu. kasih. Ada beberapa catatan dari beliau, tapi terlebih dahulu sebelum kita ke catatan, saya ingin mengkonfirmasi Pak Hestu, benarkah memang ada yang membatalkan repatriasi nilainya lebih dari 20 triliun rupiah, Pak Hestu? Ya sebenarnya itu gini ceritanya. Jadi kan komitmen repatriasi di SPH itu 147 triliun sampai periode terakhir kemarin. Kemudian dari laporan Bank Gateway per Februari, akhir Februari kemarin itu baru 121. Nah masih ada selisih yang mungkin kemungkinan di Maret ini masuk gitu ya. Jadi kalau kita bicara ada 24 triliun atau berapa, nah ini kan masih diteliti terus. Walaupun memang beberapa informasi mengatakan ada yang benar-benar memang batal atau gagal melakukan repatriasi, seberapa besarnya wajib pajak yang mana. Nah ini kan kita sedang cek terus rekonsiliasi dari laporan Bank Gateway, kemudian juga nanti kan ada waktunya wajib pajak itu harus melaporkan. Wajib pajak yang punya komitmen harus melaporkan ke kantor pajak realisasi repatriasinya. Nah ini yang masih berjalan terus, sehingga kita belum tahu persis seberapa besar yang memang benar-benar batal atau gagal melakukan repatriasi. Begitu Mbak. Baik, Pak Hestu, saya mengutip apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani tadi, bahwa di beberapa negara ini disebut juga melanggar undang-undang. Apakah memang Anda juga mendapatkan informasi ada potensi demikian sehingga batal uang tersebut kembali ke dalam negeri? Iya, iya. Nah itu dia informasinya sebagaimana disampaikan Bu Menteri juga, batal atau gagal selain karena wajib pajaknya sendiri mungkin intensnya tidak memang membatalkan diri, tetapi juga ada kesulitan-kesulitan di sana. Ada regulasi-regulasi di sana yang sistem devisanya ketat, uang keluar dalam jumlah besar itu sangat sulit. Tapi ada juga yang tadi mungkin Pak Prastowo atau ini bahwa akhirnya di sana memberikan insentif yang lebih segala macam, itu bisa saja terjadi hal seperti itu. Baik, kemudian kita juga ingin menanyakan Pak Hestu, ada dana repatriasi karena memang sebenarnya dana deklarasi penting, repatriasi sebenarnya juga tidak kalah lebih pentingnya karena memang ini akan langsung disalurkan ke sektor real, itu cita-citanya di awal. Tapi apakah menurut Anda sudah cukup instrumen tersebut? Karena beberapa fund manager yang kemudian diskusi juga, saya bergabung juga di diskusi tersebut, mereka concern kemana uang ini akan disalurkan, instrumen seperti apa yang akan digunakan untuk dana begitu besar, ratusan triliun rupiah, Pak Hestu? Iya, nah memang kalau perkembangan terakhir yang kami lihat dari laporan Bank Gateway dan juga mungkin statementnya dari OJK sendiri, bahwa sebagian besar dana repatriasi yang sudah masuk itu masih berada di perbankan dalam bentuk mungkin deposito segala macam. Nah tentunya kalau masalah instrumen segala macam tentunya bukan wilayah, tadi Pak Prastowo mengatakan bukan otoritinya DJP untuk menarik atau membuat dana itu tidak hanya ada di bank saja, tapi segera bergerak ke sektor-sektor yang lain. Dan ini tentunya juga berlaku juga mungkin seperti dana yang sudah dideklarasi. Di dalam amnesti ini ada 1.033 triliun dana di luar negeri yang sudah dideklarasikan oleh wajib pajaknya. Dan 70% dari dana itu sebenarnya liquid. Kategorinya kas, setara kas, surat berharga. Artinya ada sekitar 800 triliun yang sebenarnya dari sisi perpajakan sudah clear. Karena mereka sudah ikut amnesti, mereka nggak perlu ada kekhawatiran kalau misalnya suatu saat membawa dana itu kembali ke Indonesia. Nah sekali lagi tentunya instrumen-instrumen investasinya, yang insentif-insentifnya apa, walaupun itu sudah tidak bicara lagi tax amnesty sebagai instrumennya. Nah ini yang PR-nya ke depannya akan seperti itu. Tetapi sekali lagi, baik yang sudah repatriasi maupun yang masih ada di sana deklarasi tadi, tentunya bukan wilayahnya DJP lagi Mbak, gitu kira-kira. Baik. Pak Hestu, tahan sebentar, tamu-tamu saya, Pak Justinus juga, kita akan kembali memperbincangkan mengenai tax amnesty dan langkah selanjutnya sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah di CNN Indonesia Business.
Anda kembali di CNN Indonesia Business dan masih bersama saya Justinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis, dan juga melalui via telepon saya masih bersama dengan Hestu Yoga Saksama, Direktur Humas Ditjen Pajak. Bapak-bapak sekalian, mungkin saya beralih ke Pak Justinus. Pak Justinus, tadi Anda juga sudah mengukuhkan bahwa kemudian tadi Pak Hestu juga mengatakan bahwa informasi dari Bank Gateway sampai saat ini masih ada di perbankan, dananya masih parkir di sana, dan mungkin saya lebih ke instrumen investasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh dana repatriasi. Anda memiliki saran tertentu? Ya, secara konvensional kan mereka akan menempatkan dulu di instrumen perbankan karena itu yang paling aman dan paling mudah untuk dipindahkan. Dalam jangka pendek itu pilihan yang masuk akal, tetapi multiplier ke perekonomian memang menjadi rendah atau kecil. Nah sekarang ketika repatriasinya juga kecil. Ketika repatriasi juga kecil. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana 140 triliun ini bisa segera digelontorkan ke sektor real. Ini kan opportunity bagi pemerintah. Harusnya demikian. BUMN terutama yang punya proyek real, mereka harus segera membuat packaging produk. Infrastruktur misalnya, Mas Yudi, itu kan seksi banget, iya. masih bisa dimanfaatkan. Proyek apa yang bisa didanai, lalu bikinlah prospektus dalam waktu berapa lama ini akan kembali, returnnya berapa persen supaya jelas. Karena 3 tahun itu tidak lama. Kita khawatir setelah 3 tahun uang itu keluar lagi kalau dalam negeri tidak bisa menyediakan tempat yang memadai dan menguntungkan. Itu menurut saya PR besar yang pertama. Yang kedua, skema repatriasi mengizinkan uang ditempatkan ke modal perusahaan sendiri. Ini juga bagus saya kira. Tinggal didorong, kan bisa dipetakan. Yang sudah bawa pulang ini bisnisnya apa? Tinggal diberi kemudahan, fasilitas di sana sehingga mereka bisa berbisnis, menambah investasi dengan nyaman. Kalau returnnya bagus, penerimaan pajak pun juga akan bertambah. Dari situ saya kira menjadi relevan. Baik, menarik sekali. Ada beberapa opsi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Mungkin saya bergeser ke Pak Hestu. Pak Hestu, bahwa kita tahu tim pemburu pajak negara ini tampaknya akan semakin bekerja giat, Pak Hestu. Beberapa statement dari Ibu Sri Mulyani tampaknya juga memberi sinyal demikian. Data tax amnesty akan menjadi data baru, Pak Hestu, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak mungkin? Kalau berbicara terkait dengan penegakan hukum atau tadi bahasanya memburu begitu ya, justru yang ikut amnesti ini sebenarnya bukan target utama ya, karena mereka sudah berniat baik, menyadari kesalahan masa lalu, kemudian ikut amnesti. Nah, mungkin problemnya adalah bagaimana kami membina mereka yang sudah ikut amnesti ini, kedepannya komitmennya menjadi wajib pajak yang patuh, tidak seperti sebelum ikut amnesti. Nah, concern kita terkait dengan apa yang disampaikan tadi adalah sebenarnya lebih kepada wajib pajak yang memang belum patuh, tetapi juga tidak memanfaatkan amnesti pajak. Nah, tentunya sesuai dengan ketentuan kami akan bergeraknya sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty. Kami sedang mengevaluasi kembali, menghimpun data-data harta-harta yang sekarang masih sudah ada dan mungkin nanti akan kami dapatkan lagi, dan kita akan cek ke WP-WP-nya yang tidak ikut amnesti tadi. Nah, tentunya pasal 18 kita akan laksanakan secara konsisten begitu. Pak Hestu, adakah program terdekat yang akan dilaksanakan setelah selesai program tax amnesty, Pak Hestu? Oh ya, kalau itu setelah amnesti selesai kami tidak punya kemewahan untuk kemudian beristirahat. Jadi seperti kemarin pun, hari Senin pun Ibu Menteri Keuangan sudah melakukan menyampaikan ke publik progres mengenai tax reform. Dan kalau dilihat di situ, sebenarnya 3 bulan atau dari Desember pun sudah banyak progres yang kita lakukan melalui tax reform. Tapi kemudian ke depannya dalam sampai dengan akhir tahun ini dan even 3-4 tahun ke depan kita sudah punya skema tax reform itu sendiri. Jadi ya setelah tax amnesty ini kita tax amnesty sebagai titik awal kita untuk melakukan reform. Jadi ke depannya kita sudah akan bergerak langsung dengan tax reform, program-programnya sudah ada. Yang ini nanti akan kita kerjakan segera begitu, Mbak Hera. Baik, Pak Hestu, mungkin saya ingin Pak Justinus memberikan komentar sedikit saja karena kita akan ada di akhir dialog. Tax reform itu menarik menurut saya. Ya, pendapat Anda? Amnesti pajak hanya pintu pembuka untuk tax reform yang menyeluruh, yang komprehensif. Maka ini momentum, sudah tumbuh kesadaran wajib pajak. Ada budaya baru sekarang. Sebelumnya nggak pernah ada orang membincangkan pajak di ruang publik
semasif sekarang ini. Ini saya kira momentum yang baik dan tinggal dikapitalisasi menjadi sesuatu yang real. Nah, pemerintah perlu grand design. Disinilah reformasi pajak menjadi relevan dan mudah-mudahan ada peta jalan yang cukup jelas, terukur, dapat diawasi dan juga disupport oleh DPR dan yang lain-lain sehingga ini akan jadi proyek besar nasional yang menjadi masa depan bangsa kita. Jangan sampai kita lalu melewatkan momentum ini kembali ke masa sebelum amnesti. Saya kira itu poin pentingnya. Tax reform sudah menjadi sebuah keniscayaan dan saya nggak sabar melihat poin-poin seperti apa grand design dari tax reform versi tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo. Terima kasih Mas Justinus Prastowo sudah bergabung bersama kami tadi melalui sambungan telepon. Pak Hestu Yoga Saksama, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.